wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan, guru SMP Negeri 4 Curug, Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG Kemenag dalam jabatan BED 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi rukhsah, kemudahan yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya. Materi rukhsah ini merupakan salah satu materi yang ada di kelas 7 sekolah menengah pertama. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa? Siapa yang tidak hadir? Kimi dan Samuel, Pak. Kimi dan Samuel. Kimi izin. Ya, Samuel sakit, Pak. Samuel sakit. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Oke, baik. Dicek dulu kebersihan kelasnya. Kalau ada sampah silakan dibuang ke luar. Kalau tidak ada sampah, kita nanti akan mulai pembelajaran hari ini. Bersih, Pak. Bersih. Ya, Pak. Sudah dicek semua? Sudah. Sudah. Tidak ada sampah ya? Ya, Pak. Usahakan kelas bersih, rapi, ya, enak dilihat. Kemudian tidak ada sampah karena an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari Iman. Oke, baik, ketua kelas silakan memimpin doanya dulu. Duduk siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian pimpin Asmaul Husna dan surat pendeknya ini. Mari teman-teman dibuka buku sakunya. Surat pendeknya dulu. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim.
ikut kembali. Baik, terima kasih kepada ketua kelas ya yang sudah memimpin doa. Doa itu sangat dianjurkan ya. Jadi kita sebelum memulai pembelajaran, sebelum makan, sebelum apapun kita lakukan aktivitas, jadi diusahakan kita itu selalu mengutamakan berdoa. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu dong ya buat kita semua. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Kita akan belajar mengenai pembelajaran tentang rukhsah. Sudah pernah dengar kata rukhsah? Sudah, Pak. Sudah pernah? Ya. Sudah pernah. Yang lain sudah pernah? Belum, ya. Nanti yang belum kita akan belajar bersama-sama terkait dengan pembelajaran rukhsah ini ya. Materi rukhsah ada tujuan pembelajarannya, diantaranya adalah peserta didik setelah kita mengetahui atau setelah kita mempelajari terkait dengan rukhsah. Jadi peserta didik bisa memahami makna rukhsah tersebut, bisa mengetahui berbagai rukhsah, bisa dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dan dalam haji. Jadi ada 4 ya. Ya, Pak. Oke, kita mulai ke kegiatan inti. Yang pertama yaitu kita melihat mengamati video. Silakan dilihat ke depan. Videonya diperhatikan dan didengarkan baik-baik ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak ya. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam rangka kita belajar bersama ya materi tentang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Materi yang Bapak ambil yaitu tentang rukhsah atau dalam bahasa Arab adalah rukhsah dalam bahasa Arab, kemudian artinya adalah kemudahan atau keringanan atau kelonggaran gitu ya. Baik, pada materi kali ini tentang rukhsah nanti ada beberapa slide yang akan Bapak tampilkan ya. Silahkan dilihat. Baik, untuk slide yang pertama yaitu ada pengertian ya. Di awal kita disuguhkan dengan pengertian rukhsah yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa rukhsah itu artinya keringanan atau kelonggaran, dan sedangkan secara istilah rukhsah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan atau keringanan. Itu pengertiannya dilihat dari dua tadi ya, secara bahasa dan secara istilah. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu hukum dan dalil tentang rukhsah. Hukum rukhsah dalam bahasa Arab adalah al-ibahah. Al-ibahah itu artinya adalah diperbolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hukum tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang artinya adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuat. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 286. Ya, di dalil ini menjelaskan tentang ya kesanggupan seseorang, ya, bahwa Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Kalau kita dikasih cobaan yang berat, Allah tahu bahwa kita sanggup untuk menjalaninya. Oke, sudah dilihat tadi ya? Sudah. Diperhatikan tadi ya? Ya Pak. Oke. Itu makna ruson, tadi keringanan atau kelonggaran. Kemudian ada beberapa yang ditampilkan dalam slide tersebut. Yang pertama tadi ruson dalam sholat. Yang kedua dalam puasa. Yang ketiga zakat. Yang keempat haji. Tadi berbagai ruson kamu sudah paham ya. Jadi kalau misalkan sholat berarti kan orang yang tidak bisa berdiri bisa duduk. Kalau misalkan zakat yang tadinya orang tidak bisa ke masjid berarti bisa langsung ke orangnya ya. Kemudian kalau haji itu bisa yang mampu aja ya, yang tidak mampu tidak wajib ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa nih ya, mampu semuanya ya. Amin ya Allah. Amin. Yang terakhir apa tadi? Satu lagi puasa. Kalau puasa ada yang hamil, ada yang menyusui, mereka tidak bisa berpuasa sepenuhnya, mereka wajib mengqadha ya puasanya atau membayar fidyah ya. Yaitu berbagai macam dosa yang patut kita ketahui. Oke, baik, setelah ini kita akan Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Siapa? Silahkan nanti kalian diisi LKPD-nya, dilihat masalahnya apa ya. Kemudian nanti kalian jawab masing-masing, semuanya berdiskusi ya. Siapa? Oke, Bapak bagikan kelompok. Ini kelompok 1 ya. Sholat ini ya. Kemudian yang kedua ini apa ya, yang ketiga ya, yang keempat ini rusun dalam haji Ya Pak. ya. Silahkan ditulis nama kelompoknya di situ ya, kemudian nama lengkapnya, jawabannya dicatat di situ, dibaca terlebih dahulu, jangan sampai salah baca ya. Ya Pak. Ya silakan. Ya, nama kelompoknya diisi dengan nama lengkap ya. Siapa? Ya. Dibaca, jangan sampai salah baca. Nomor 1 ya, nomor 1. Baca dulu ya. Masalahnya biar tahu nih. Bacain teman-teman ya. Nih, bacain di situ biar teman-teman tahu ya. Kelompok 2. Ya, dibacain dulu nih teman-teman biar tahu. Kelompok 3 sudah siap? Sudah baca? Kelompok 4 Siapa? Jangan Pak. jangan tuh. Oke, kalau sudah selesai dikumpulkan LKPD-nya ya, masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan ke depan. Ya, silakan ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan.
Sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua. Ini Bapak cek ya, jawabannya bagus sekali ya. Oke, silakan untuk selanjutnya kepada ketua kelompok dan anggota kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya ya. Oke, dari kelompok yang pertama yaitu kelompok Rukhsah dalam sholat ya, silakan maju ke depan. Ya, ini baca sama. Ya, maju ke sini. Ya. Ya, diperhatikan ya, ada teman kalian nih ya, jadi dari kelompok 1, kelompok yang rukhsah dalam sholat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salendriani dan saya kelompok siapa? Ruzana Zalul Humaira. Saya pada dari Aisyah. Kami akan mempresentasikan rukhsah dalam sholat. Masalahnya yaitu ada seorang wanita bernama Ibu Nia yang sedang sakit. Ia mengalami demam tinggi dan tidak bisa berdiri. Ibu Nia ingin melaksanakan sholat zuhur, tetapi ia merasa tidak mampu untuk berdiri dan rukuk. Bagaimanakah cara Ibu Nia melaksanakan sholat? Jawabannya yaitu jika tidak mampu berdiri bisa sholat dengan duduk, dan jika tidak mampu duduk bisa sholat dengan berbaring. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan terkait dengan tadi masalahnya apa? Rukhsah dalam sholat. Rukhsah dalam sholat. Jadi sholat itu memang harus berdiri ya, wajibnya berdiri. Kemudian itu seorang apa tadi? Seorang wanita bernama Ibu Nia yang sedang sakit. Yang sedang sakit. Kalau sedang sakit berarti boleh tidak berdiri, dia boleh duduk ya.
kalian isi ya. Sudah pernah kalian memainkan permainan ini? Sudah Pak. Sudah ya. Silahkan ya untuk di barcode pakai handphone. Sudah bisa masuk belum? Ya, dari jauh dapat atau tidak tuh ya? Sudah masuk? Sudah Pak. Sudah ya. Dari jauh udah masuk belum? Sudah? Ada kelompok ini udah? Belum. Baru ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada yang kesulitan masuk ke quiz-nya? Tidak Pak. Ya. Cuma di Masuk. Coba di barcode ya. Boleh di dekat ke sana. Sebelum kita memulai kuisnya, sudah banyak ya. Kuis ini di dalamnya ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan terkait dengan hasil belajar kita tadi ya. Tadi di HKBD sudah dibahas tentang sholat, soalnya tentang zakat, tentang puasa, dan tentang haji ya. Ya Pak. Nanti kita cek di sini seberapa hafal atau seberapa ingat kalian tentang materi itu. Udah ya, kita mulai ya. Ya, silakan diisi. Jawab ya. Siapa yang top skornya nih ya? Ada Akbar tuh ya, kemudian Priority, ada Marina dengan nilai-nilainya yang paling menyusul ya kelasnya. Kita lihat pertanyaannya ya. Itu di kalian untuk pertanyaan-pertanyaan. Akbar dari kelompok berapa, Akbar? Kelompok 2. Kelompok 2. Ini yang peringkat pertamanya ya. Jadi kalau di Olimpiade itu dapatnya emas ya. Ya Pak. Yang kedua siapa itu yang kedua? Saya Pak. Oke, ini ada jumlahnya ya. Betul berapa, kemudian salahnya berapa ya. Oke, baik. Bagaimana kuisnya? Gampang? Gampang Pak, sederhana Pak. Ya. Tepuk tangan lagi buat kita. Jadi kita manfaatkan digitalisasi ya. Kita manfaatkan game-game interaktif. Jadi supaya kuis-kuis interaktif supaya kita itu jadi tidak monoton, jadi tidak bosan. Jadi kalau digital kita gunakan, ya gadget itu sering kamu gunakan setiap hari ya. Ya Pak. Makan pun pakai gadget, benar? Pakai telepon ya pakai gadget. Jadi sebelumnya difoto dulu. Kemudian kita evaluasi ini ya. Bapak akan mengirim Google Form. Kita
pembelajaran kita hari ini? Silahkan kalian jawab di Google Form. Bapak akan share ya. Siapa? Oke, silakan dibuka di handphone masing-masing, di ketik atau dijawab. Ya, sudah ada ya? Sudah Sudah Pak. ada, silakan dijawab. Siapa? Di Google Formnya sudah ada, Ki. Sudah Pak, sudah saya kirim ke Ya, kelas. dikirim. Pas. Diisi. Ya. Dijawab ya. Oke, baik. Bapak sudah cek tadi ya. Dari jawaban kalian ya di Google Form yang Bapak kirimkan itu sangat baik sekali ya. Jadi setelah kalian mempelajari materi yang tadi Bapak sampaikan, pemahaman kalian jadi bertambah ya. Yang tadinya kalian tidak mengetahui tentang rukhsah, kalian jadi mengetahuinya. Kalian pun bisa jawab apa yang tadi Bapak tanyakan di link Google Form tadi ya. Oke, selebihnya nanti kalian pelajari lagi di rumah terkait dengan materi tersebut ya. Sekali lagi kita tepuk tangan, aplaus yang meriah buat Oke, Bapak apresiasi bahwa ya pembelajaran hari ini, materi yang disampaikan hari ini, kemudian interaksi antara Bapak dengan kalian itu sangat baik sekali. Oke, baik. Kita masuk ke yang terakhir. Kita masuk ke bagian karena LKPD sudah selesai semua, pembelajaran itu sudah selesai, kita refleksi ya. Kita refleksi pembelajaran. Jadi pelajaran kita ini hari ini itu kira-kira bagian mana sih yang belum kalian paham? Bagian mana tuh? Tadi kan materi sudah Bapak sampaikan. Ada yang belum kalian pahami? Yang sudah kalian pahami? Apa sih yang sudah kalian pahami? Menurut saya Pak, dari pembelajaran itu sangat asik dan sangat mudah dipahami karena juga di era globalisasi dan digitalisasi juga menggunakan bisnis. Ya. Jadi lebih menarik, lebih tertata juga pertanyaannya. Ya, untuk pelajaran berikutnya itu nanti kita bahas materi selanjutnya minggu depan itu tentang Daulah Abbasiyah atau Daulah Sejarah Peradaban Islam, tentang Daulah Abbasiyah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada. Jika tidak ada yang tanyakan, kita tutup ya dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majlis. Ya, kita bareng-bareng doanya. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat ya. Tetap semangat ya, jangan menyerah, terus belajar. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.